Gimana kalau ngelihat apa tadi kalau yang pelecehan seksual ini pernah nggak dengar? SPG ya. Mungkin ini sih aku sepakat sih kalau misalnya itu kurang banyak yang speak up tentang itu gitu. Karena sebenarnya posisi SPG perempuan di rokok itu tuh sulit. Gitu. Karena ketika dia melapor, ketika dia speak up, dia akan menerima stigma dari masyarakat. Dia akan disalahkan. Salahnya roknya pendek. Iya. Salahnya mau jadi SPG, SPG. Mbak. Lah, kalau misalnya emang pendapatannya dari situ gitu. Iya. Gitu. Kerjanya dapatnya dari situ Yap. gitu. Pasti dia akan jadi stigma itu dan pada akhirnya dia akan memikirkan oh ya ini adalah sebuah konsekuensi. Lama-lama kayak dinormalisasi kan. Padahal itu sebenarnya sebuah pelecehan dan harusnya ya nggak bisa gitu. Nah jadi itu sih yang mungkin jadi jadi pertimbangan si SPG ini untuk tidak melapor karena posisi mereka emang rentan gitu, sulit gitu posisinya. Tapi kan SPG masarin produk ke laki-laki biasanya. Tapi kenapa perempuan-perempuan yang merokok tidak dipasarkan oleh laki-laki ya? Nggak ada ya? Gue belum pernah sih. Gue nggak pernah lihat sih. Nggak pernah. Gue juga. Abang-abang jual rokok gue tahu sih. Tapi kalau Iya, maksudnya nggak sales promotion boy rokok kan? Itu mungkin ada psikologinya ya, Oh, ilmu iya, ada psikologinya tapi ya. memang, tapi kalau mengutip kata-kata Lela di awal, karena dulu rokok gendernya maskulin gitu ya, itu juga alasannya kenapa SPG banyak perempuan kok. Iya. Karena yang gitu loh kayak Oke. Pada akhirnya perempuan yang memasarkan atau SPG yang memasarkan ini juga jadi salah satu sasaran utama untuk ya konsumsi rokok itu. Pertama ya. Ring satu kan maksudnya sebelum orang lain menghisap akhirnya dia kan terpengaruh kan. Itu SPG ini apa? Yang atau ya meskipun mungkin ada juga SPG yang memasarkan dianya nggak ngerokok ya mungkin ada. Pasti ada juga. Gitu. Terus tadi yang aku garis bawahi adalah soal memilih itu Bang. KDRT disebabkan oleh apa sih? Ya ada perdebatan mau beli beras apa beli rokok. Iya, telur. Kalau beli minyak sekarang ya di rumah saja. Saja. Gitu. Itu kira-kira apa yang bisa karena datanya udah ada kan? Udah ada. Apa yang bisa jadi solusi atau apa yang sebenarnya kesadarannya celah mana yang bisa dibangun kesadarannya supaya di bagian itu mungkin nggak akan atau terminimalisir. Jadi gini, kebanyakan di negara kita kan bapak-bapak bekerja, memegang uang gaji yang sebelum diserahkan ke pasangannya, maka dipotong untuk uang rokok kan. Ini yang juga yang menyebabkan pembelian telur dan sebagainya. Ini juga menurut gue superior laki-laki muncul sih Bang. Kan rokok sebenarnya bukan kebutuhan Bang di keluarga, iya nggak sih? Iya, kebutuhan. betul. Bukan kebutuhan kolektif ya. Bukan kebutuhan kolektif. Kalau ngomongin budgeting keluarga bukan kebutuhan kolektif. Nggak seperti beras, telur. Kayak laki-laki tiba-tiba hobi sepeda mau beli helm sepeda, mau beli ban sepeda, gitu. sama lah ya. Itu juga harus bilang kan, karena prinsipnya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah aku minta izin ya, buat nggak boleh soalnya. Jadi aku mau minta maaf ya udah beli, tapi nggak ada yang minta maaf juga gitu. Maksudnya aku kan yang nggak duit, gitu loh kan. Aku kan yang nggak duit, masa nggak boleh buat senang-senangnya aku? Ya, tapi masalahnya anak makan gitu loh, makanannya nggak sehat gitu. Itu yang terjadi di keluarga menengah ke bawah. Itu juga kenapa program stunting lagi naik-naiknya salah satunya. Karena riset 2000 ini udah berapa sih? 2021 angka beli rokok lebih tinggi daripada angka kebutuhan sembako lainnya gitu. Kalau dilihat ya sebungkus berapa sih sekarang? Ya 20 sampai 30. Sekarang ada yang murah juga kan. Muncul banyak yang murah-murah. Oke, anggap 20.000 gitu ya. 20.000 terus dia sehari 2 bungkus. Sehari 2 bungkus 40.000 dong ya.
gaji UMR 4 juta. Iya nggak sih? 40.000 kalau sehari, anggap aja UMR 3 juta, satu hari 100.000 seharusnya. Berarti ada 60.000 untuk bahan pokok, belum dipotong buat pendidikan, belum dipotong buat kesehatan, aduh ya minyak goreng lagi naik lagi, maksudnya superior banget tau menurut gue. Menurut gue ya, gue nggak tahu kalau menurut kalian, maksudnya tapi itu yang terjadi gitu. Akhirnya ada relasi kuasa kan gitu. Wah, ini Ya. relasi kuasa. Jadi maksudnya si istri ini mau bertindak tegas juga dia sulit, posisinya dia harus menghidupi anak tapi Tidak nih bisa. laki Iya. harus tetap sama gue biar bisa nafkahin gitu. Saya suami, saya kan Iya kepala pasti, rumah tangga, kan? iya pasti alasannya, Anjir. ya kan nyari duit saya Saya. gitu. Kamu kenapa ini ngatur-ngatur gitu? Sementara dia punya anak, dia punya keluarga yang harus dihidupin. Pasti akhirnya dia mengalah gitu. Istrinya mau kerja nggak boleh. Iya. Aduh, ini Itu panjang. sulit gitu. Iya, iya, iya. Sulit. Selanjutnya ya, kenapa itu tidak kenapa hal-hal yang tadi ya soal ya petani perempuan, petani tembakau perempuan posisinya sangat termarginalisasi lah gitu kan, tidak dapat haknya, terus SPG mendapatkan pelecehan, terus tadi terakhir KDR rawan KDRT ya karena ada perdebatan terkait dengan kebutuhan keluarga misalnya. Kenapa tidak populer? Kenapa? Gini. Isu-isu ini ya. Isu Ya, Oke. karena ini sangat sangat pasti besar kan kalau ngelihat ini kan. Oh iya, ketika tadi disebutin case-case-nya kan kita ngerasa oh iya ya bener ya gitu. Oke. Aku dulu ya. Boleh. Ini yang perlu diketahui, data yang membuktikan kalau ada 10 laki-laki sedang berkumpul, hanya 2-3 orang yang tidak merokok. Wow. Ya. Laki-laki tidak merokok itu minoritas, kan? Kita minor. Bagaimana perasaan orang minor ini di Indonesia? Laki-laki tidak merokok itu minoritas. Makanya isu TC ketika digaungkan IPM, ya banyak yang menghujat karena yang minoritas gitu. Nah, secara case kita minoritas. Yang menyerang lebih banyak. Dan yang menyerang punya duit. Industri triliunan loh. Separuh dari iklan promosi dan sponsorship lebih gede 50% daripada uang kesehatan. Ini data yang gue baru dapet sih. Maksudnya gimana ya? Angka buat iklan promosi dan sponsorship industri itu lebih gede kan. Itu juga jadi apa ya? Wah sulit. Apalagi kayak kita nih, kita kan nggak merokok. Minoritas kan. Kalau ada 10 orang laki-laki berkumpul di sini, terus kita 2, nah kita yang enggak gitu. Iya. Maksudnya kita 2 yang satu lah teman kita, satu enggak gitu. Iya. Gitu loh. Jadi wajar kalau ini kasus nggak ada yang banyak yang speak up pun diserang gitu. Iya. Diserang. Apalah bahwa kita jual obat lah diserangnya. Iya. Iya, Yang baru tuh iya. dia kayak dia lagi lah. Ada yang bilang kalau artis itu sedang jualan obat farmasi. Ini Konspirasi gitu Iya, ya. kalau kita bilang henti bukan ganti, udah fix. Itu dua variabel yang kita minoritas. 2, angka iklan promosi dan sponsorship lebih tinggi daripada sulit. Kalau lo gimana ngelihat terkait awareness ini gitu. Kenapa nggak banyak yang Kenapa nggak banyak ya? Mungkin ini sih karena udah dinormalisasi yang pertama, terus Oke. habis itu yang kedua ini ketutup dengan kebaikan-kebaikan yang coba dilakukan oleh industri rokok ini sebagai bentuk apologi gitu. Jadi biar kelihatannya oh itu industri rokok ngesponsorin ini kok acara olahraga kok gitu. Mereka bikin CSR kok kayak gitu. Mereka bikin AMDAL dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi pasti alasannya kayak gitu. Belum lagi alasan yang dari perokok itu sendiri kayak gitu. Loh kan penyebab kematian kan gak cuma dari rokok kayak gitu. Iya betul, memang betul. Kematian di tangan Tuhan. Memang betul. Gitu. Wah ini konspirasi nih dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau Jadi itu. kalau misalnya di rokok itu tuh ada tulisan merokok dapat menyebabkan impotensi, itu benar. Impoten otaknya. Karena udah ini bagus. iya, karena udah benar-benar dia tahu itu salah gitu. Tapi kayak
masih ngeyel gitu. Emang orang candu gitu nggak sih? Iya. Iya Kak. Kayak orang iya. Ya, Ya. karena kan apa ya, selain ya, didorong banyak hal ya, lifestyle, terus ya iklan. Kalau yang perokok pemula baru kan ya iklan, terus lingkungan gitu, yang memang mendorong gitu. Terus apa namanya tadi apa, suge-suge psikologis ya, bahwa rokok menyelesaikan apa, stress release dan sebagainya gitu. Itu yang akhirnya buat gua jadi susah untuk apa namanya dilawan. Ditambah lagi memang industri mendukung itu ya. Iya. Industri mendukung itu lewat tadi CSR dan sebagainya gitu. Ya cuman berarti kita harus sepakati ya sebelum ini ditutup gitu ya. Ini kita Ini tidak mau ditutup ya? ya tidak boleh menormalisasi. Iya, betul. Sekalipun ini ya. Sekarang gua berubah pikiran nih. Gua kalau ketemu perempuan merokok gua tidak akan menormalisasi. Tapi gua ketemu laki-laki juga gitu. Tapi paling enggak apa ya? Paling enggak apa yang bisa gua lakuin deh. Gua lagi mikir. Karena gua cukup banyak juga teman-teman. Ya beberapa dekat ya Kak. Ya ini faktor lingkungan dan apa tadi, dorongan kesetaraan dan sebagainya gitu. Lalu ada psikologis bahwa suge-suge skill bahwa ini akan menyelesaikan bla bla segala macam. Ya terutama apalagi di beberapa circle yang memang apa ya? Ya kalau teman-teman di seniman kan apa asasnya kan kebebasan ya kan, seolah-olah jadi akhirnya mengiyakan dan mengamini segala sesuatunya gitu. Berarti besok gua ngapain ya kira-kira ya, ntar lah ya gue pikirin ya. tapi tidak, paling tidak menormalisasi ya, melihatnya bukan sebagai sebuah kesetaraan lagi gitu. Mungkin kalau ada momen ngobrol sama kawan-kawan gue mungkin gue bisa ngomongin sih gitu ya, karena emang ada beberapa yang tadinya enggak pun akhirnya iya. Gitu ya, di factory ini sih ya, ada rokok yang lebih murah lagi, yang lebih murah lagi juga. Pada dasarnya tuh beberapa orang mau berhenti loh. Data menunjukkan 75% orang mau berhenti dan Betul. hanya 2% orang yang bisa berhenti. Benar. Salah satunya itu juga, misalnya ini kan naik kan. Iya. Tapi ada rokok baru yang Lebih murah. lebih ekonomis dan Iya. mungkin memang katanya kelas tembakaunya lebih rendah gitu, apa saringan terakhir atau apalah gitu kan. Nah itu muncul itu lagi, jadi orang tetap punya opsi. Ini industri kurang ajarnya mungkin di sini gitu ya, pembodohannya di situ ya. Tapi di lain sisi industri, Anjay gua sok keras banget coy, gua bilang kurang ajar. tapi negara juga nggak tegas sih, Laila. Iya. Rama. Mereka tuh Indonesia loh yang belum menandatangani FTC sampai hari ini di Asia. Ya karena negara ini toko-tokonya dibiayai industri bro. Nah itu konspirasi ya, tapi memang ya udahlah, gua nggak tahu datanya tapi Besoknya hilang. kayaknya Cuman iya kalau kayaknya. setelah mendengar podcast ini, Kita hilang gitu. Ganjar tuh sampai bikin ini loh, wah sebut nama. apa kayak heritage, rokok adalah heritage, budaya Jawa segala macam. Ya itu pasti dibiayain lah, nggak apa, gue sekalian aja udah Iya, terlalu. tapi kalau budaya tidak sehat kenapa harus jadi budaya? Itu maksud saya. Iya. Kalau budaya tidak sehat kenapa jadi budaya? Itu kan jadi pertanyaan. Betul. Itu ini ya apa faktornya banyak ya. Iya. Dan mungkin kayak untuk ke arah sana tuh agak sulit Indonesia dan butuh waktu gitu. Mungkin kalau misalnya kita mau perbandingannya sama negara-negara di Eropa Utara itu kan udah maju semua ya. Mereka bersih semua gitu, sehat semua. Ya agak sulit gitu sebenarnya gitu kan. Karena emang secara ekonomi kita belum belum settle kayak gitu, masih kesenjangannya masih banyak. Jadi sebenarnya ada banyak faktor gitu. Iya, Kenapa ini susah berhenti gitu. Tapi di lain sisi ada yang lucu sih regulasi ini. RPJMN periode kedua ini pengen nurunin prevalensi bro, tapi tidak ada tindakan apa ya, susah sekali Iya, rupanya untuk revisi PP 109 aja. RRP Susah sekali. 109 tentang apa? Banyak tax ban, terus tax ban itu tobacco, advertising, promosi dan sponsorship untuk di ban gitu. Iya. Jadi bukan hanya untuk di apa
dibatasin tapi dilarang penuh gitu tuh. Terus ada PHW, terus ada soal, tapi dia bilang ini kan buat petani. Ada fakta baru yang mengejutkan, rupanya kita impor. Itu menyesakan sekali, hampir ya rupanya banyak tembakau kita impor dari China. Itu menyakitkan sekali karena ada beberapa teman-teman di Unima Magelang nanya ke petani, banyak yang tidak dibeli rupanya. Itu yang menyakitkan juga. Terus kemana? Banyak yang beralih tanam akhirnya. Oh iya. Walaupun pertanian tembakau adalah budaya di daerah itu gitu. Jadi bukan menanam karena butuh hanya uang aja, tapi itu memang budaya Udah turun temurun. Itu yang beratnya sih katanya. Iya. Fun fact lagi ya gitu. Jadi rokok itu masuk itu lewat penjajahan. Wah. Oh iya. Iya. Oke. Betul. Ya, jadi kalau misalnya kita mau merunut sejarahnya gitu, dulu penjajah gitu ya datang ke sini dan memaksa kita untuk tanam paksa. Nah, salah satunya tembakau. Selain gitu. kopi. Selain kopi, salah satunya tembakau, dan itu banyak sekali lahan-lahan warga itu tuh yang dipaksa diminta paksa dan harus menanam tembakau itu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak juga buruh-buruh perempuan saat itu yang bahkan mereka itu tidak digaji, dan karena tidak digaji mereka harus melacurkan diri biar dapat duit gitu. Jadi dari awal aja udah ada yang tertindas gitu. Jadi kenapa sampai sekarang kita seharusnya tidak setuju ya karena awalnya sudah seperti itu gitu. Oh, dia lahir dari dari kolonialisme. Dari kolonialisme, dari budaya kita banget bro sebenarnya. ya. Tapi seolah-olah kalau ngomonginnya regulasi kebijakan itu aku ngerasa kayak negara dunia ketiga Ya. negara berkembang kayak kita nih kayak seolah-olah nggak punya pilihan dan akhirnya harus bergantung sama industri-industri yang di tempat asalnya saja sudah tidak ada gitu. Ya. Ya misalnya kan ya kayak industri kayak Sampurna, terus apa yang dari luar Bukan punya orang Indonesia lagi. ya udah bukan punya orang Indonesia, dan di negara aslinya tempat mereka yang punyanya nih si bosnya misalnya ya hidup kan juga pasti gua cukup yakin di mana sih ya pasti sudah ada pelarangan gitu. Jadi mereka merasa bahwa masih ada lahan untuk mereka meraup keuntungan itu kan. Di negara sendiri sudah tidak bisa, ya akhirnya ya pada akhirnya kan ini juga bentuk kolonial yang juga tidak bisa bentuk kolonial yang secara tidak sadar kita hadapi ya gitu. Perbudakan baru. Anjay, Modern Kalau slavery. ada orang di luar negeri kaya karena teknologi, kaya ya terkenal karena karya, ya kita di Indonesia orang kayanya karena tembakau. Iya. Itu juga maksudnya. Oh iya ya, gitu. Maaf ya, industri tapi itu ya nggak usah maaf, ngapain? Iyalah udah kesebut ngapain maaf. Gue nyebut Ganjar nggak pakai maaf, Beng. Iya, benar. Seorang kritik pakai maaf. Emang politik kita kan di industri, Bang. Iya. Udah terlanjur jadi nggak apa-apa. Oligarki, Sekalian aja. oligarki. Iya. Gitu. Memang konspirasi kayaknya. Tapi yang Tapi nggak gue tahu. pernah dengar partai ada beberapa partai yang di-ban oleh industri tahu. Ya, tapi itu mungkin harus dicari Cari datanya. datanya. Datanya ada tapi Itu data gelap soalnya. emang dark semua bro. Ngomong ini dark memang. Iya. Oke. Kita terakhir ya. Terakhir mulu nih. Iya. Emang kita nggak bisa Solusi Iya. apa langkah yang setidaknya bisa ya kan tahapan awal kalau bicaranya advokasi kan tahapan awal advokasi itu kan penyadaran gitu. Apa yang kira-kira di awal atau yang paling sederhana bisa disadarkan lewat apanya Oke. gitu. Lah, Aku dulu nih. Boleh? Iya. Oh, iya. Di sini kan kampanye ya gitu ya. Kampanye, salah satunya kampanye gitu. betul. Jadi mungkin bisa nih kayak lebih dikampanyekan lagi itu hal-hal yang tadi kita omongin yang belum banyak orang tahu gitu. Jadi yang
kita tidak hanya mengkampanyekan hal-hal yang normatif gitu, misalnya rokok tidak baik untuk kesehatan karena bla bla bla, tapi kita mau fakta di situ. Sudah nggak Ternyata mempan. ada loh golongan-golongan yang tertindas gitu, yang siapa tahu itu adalah keluargamu gitu, itu orang-orang terdekat kita gitu, yang kita nggak tahu gitu. Jadi dari situ akan muncul respect kan, kayak simpati, oh iya ya gitu. Jadi kan gimana caranya biar kampanye atau sosialisasi yang kita lakukan tuh ada human interestnya gitu. Jadi kayak menyentuh nilai-nilai kemanusiaan gitu. Itu bisa sih dicoba gitu, alih-alih kayak merokok membunuhmu gitu, yang ngeyel gitu, tapi Harusnya lebih lengkap ya, merokok membuat ibumu yang jadi petani tembakau tidak digaji. ya Tantemu yang jadi SPG dilecehkan. Panjang ya bos. 2 paragraf sekeliling bungkus itu. ya kira-kira kayak gitu sih. Dan mungkin ini ketika ada sponsor itu ya kita berhenti untuk menerima gitu. Ya karena ketika kita menerima kan berarti kita kayak mengambil laba dari penderitaan orang-orang itu kan untuk mengerjakan kegiatan kita gitu. Dosa. Ini yang diomongin daging. Isi banget. Afet tulang-tulang itu tadi Jen. Gila lu. Jadi Itu kalau diikat dimulai dari itu sih, simpati dan rasa respect kita Oke. gitu. Dan mungkin yang mau aku highlight juga, misalnya masih ada yang ngomong tentang kesetaraan dan hak asasi. Kesetaraan itu bukan soal pilihan mau atau enggak, atau dia laki-laki atau perempuan gitu, tapi siapa yang paling tertindas gitu. Dan rokok tuh nggak ada nilai-nilai emansipatorisnya kan gitu. Ketika misalnya bilang setara kan nggak ada nilainya apa. Tolong editor nih di highlight. iya betul. Eh, Ini taruh di rokok tidak punya nilai emansipatoris. Iya. Ini Laila Hanifah 2022 bos. Ya. Terus lanjut. Coblos saya. buat riset Apa lagi? Itu sih. Oke, itu ya. Nilai-nilai itu. Loh, Karena hari ini berkecimpung di dunia ini ya, di dunia pro pengendalian TC, tetap konsisten sih kalau gue bilang. Untuk kita gini guys, beberapa ekonom di Indonesia itu ada yang masih ngerokok tapi pro-TC loh. Ada. Saya nggak bisa sebutin nama, tapi dia perokok tapi masih pro-TC. Dia yang bilang mahalkan harga rokok. Kalau harga rokok sampai 300.000 tidak bisa anak kecil membeli, itu yang pertama. Yang kedua, atur regulasinya. Kalau anak kecil, kalau orang merokok harus punya aturan, lihat KTP dulu, tidak boleh beli batangan, tidak akan ada anak kecil yang merokok. betul. Padahal dia merokok, karena dia bilang ini soal keberpihakan. Itu yang jadi iya ya gitu. Kalau dia ditanya kenapa masih merokok, dia nggak bisa jawab juga. Tapi kalau urusan pro-TC, ini soal keberpihakan gitu. Tadi kalau ada Lela bilang ada yang tertindas, nah ini keberpihakan kita gitu. Sama ketika kasus lingkungan hidup, sama ketika kasus pelecehan seksual, pro-TC ini soal keberpihakan bro. Sebagai mantan nih, aku pernah tercebur dalam dunia gelap ini. Dunia gelap. Apa? Iya dong. Sebagai politisi yang dibiayai industri. Tadi soalnya ngomong gelapnya itu bos. Iya, saya pernah mencoba barang yang haram ini menurut Muhammadiyah dan Hindu. Terus? Sudah tahu bat Insaf sekarang ya, ya. insaf gua. Ya. Astagfirullah. Ini jadi berzikir ya guys. Jadi mungkin nanti bisa nih TC selanjutnya gimana sih biar nggak kecanduan lagi, tips-tipsnya. Tapi jadi kasih tahu nih. Tapi emang buat menghentikan itu nggak ada obatnya, Ben. Ini soal mau apa enggak? Kemauan ya. Iya. Dan ini bro, kalau gua secara pribadi adalah soal mau atau enggak. Aduh. Enggak. Gua yang paling men-trigger gua adalah bahwa ini juga bisa jadi potongan lain ya. Jadi pernyataan lain bahwa yang cukup men-trigger gua adalah pada dasarnya ketika kita milih untuk tidak, kita pun akan diproteksi sekeliling untuk sekeliling akan membantu kita untuk menolak itu. Sepakat. Gitu. Jadi konteksnya nggak hanya rokok. Di beberapa circle main gua gitu, seperti main di ya teman-teman seniman dan sebagainya. Ya ketika di awal gua bilang tidak,
Ya tidak aja. Dan di selanjutnya ketika ada orang baru yang baru kenal lalu ditawarkan, bukan saya yang bilang tidak, bukan gue, tapi orang lain. Ramah nggak gitu. Apa ya, gue nggak tahu ini bisa kejadian di orang lain atau enggak, tapi maksudnya lu nggak perlu ribet, lu yang enggak nolak enggak ya. Gue juga akhirnya lama-kelamaan kesini teman-teman gue yang Ramah enggak gitu ya, karena gue emang enggak gitu. Dan ya teman-teman jadi ikut melindungi meskipun mereka masih merokok ya misalnya, tapi jadi melindungi, jadi nggak enak gitu, nyuruh gue beli rokok nggak bisa. Ini gitu. kan tadi ini soal mau apa enggak Gitu. Itu ya yang poin ininya ya. Gue merasa tidak terbujuk rayu karena ya udah gue diproteksi orang lain justru bukan gue sendiri. Itu hal lainnya di luar dari rokok dan perempuan. Tapi itu tadi teman-teman semua sobat TC. Ini soal ini sobat isi baru lagi katanya. Kita 3 kali podcast ganti-ganti loh ini. ada sobat isi semua. Oh, iya. Ada. iya. Gue selalu nyebut sobat isi. Oh iya. Salah gue. Gitu ya. Cuman emang suka lupa kadang-kadang gitu ya. Maklum ya, host magang. Jadi begitu sobat isi bahwa ini soal keberpihakan, dan ya bukan kita harus mulai beranjak ya selain ada faktor kesehatan yang dirugikan, keberpihakan kita terhadap kesehatan diri sendiri, tapi keberpihakan kita juga terhadap kelompok-kelompok yang lemah. Gitu ya. Apa kalau bahasa di Al-Quran itu apa, Bos? Musayat 9. Apa? Jangan nyebut ayat bukan istilahnya apa? Mustadafin. Orang-orang yang lemah. Mereka mustadafin. Ya, masuk. Kalau kita minoritas tuh mustafin enggak sih? Enggak tahu ya. Kalau dibully mungkin ya. Oh iya. Enggak sih, ini bikin dalil sendiri. Oke, itu aja. Semoga bisa jadi inspirasi dan tentu disebarluaskan oleh kawan-kawan sekalian. Karena tadi Laila sudah mengulik banyak hal ya tentang daging lah pokoknya. Asli lu. Ya, kurang lebihnya kayak gitu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya atau dengan Laila di kanal-kanal yang lain ya nggak bisa ketemu Laila kan nggak cuma di sini nih. Laila abis ini ada podcast lagi. Jadi nggak cuma Podcast Deddy Kobusher. Amin diundang, amin. Itu doa gue loh. Ada orang kita yang masuk podcast Deddy yang masih muda gitu ya. Ntar ngomongin apa kayak itu aja. Ini udah Laila enggak muda loh. Habisnya dia lagi 10 orang tersibuk. Oke, itu aja. Dadah sobat Istiqlal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.